kamu tuh mencoba keluar dari persoalan hidup, tapi kok kayak kembali lagi ke persoalan itu. Jadi kamu tuh ibaratkan harusnya keluar sih dari persoalan kamu ini ya, tapi kamu tuh diibaratkan kembali lagi ke awal lagi, kembali ke awal lagi. Intinya gini, diibaratkan percintaan ya, diibaratkan percintaan, kamu tuh udah tahu orang itu nyakitin kamu terus gitu ya, nggak nguntungin kamu, ngerugiin kamu malah, tapi kamu tuh kayak balik lagi ke dia, balik lagi ke dia ya. Jadi kehidupan kamu tuh saat itu kayak gitu, muter balik lagi ke situasi dimana kamu tuh biang masalahnya di situ, karena kamu tuh kayak nggak bisa meninggalkan tempat itu atau tidak bisa meninggalkan orang itu ya. Nggak tahu alasannya pun, kamu pun nggak tahu alasannya, kadang kamu berpikir dengan logika kamu, kenapa sih aku tuh nggak bisa merantau misalkan ya untuk merubah nasib, atau kamu meninggalkan orang ini gitu ya, tapi nggak bisa gitu ya, kamu pun tidak bisa memberikan jawaban itu ya. Jadi kamu tuh seperti dalam kurungan ya, dalam sangkar burung yang kamu sendiri yang menguncinya, bukan pihak lain yang mengunci kamu. Kamu yang menginginkan bertahan di titik itu, kamu yang membiarkan diri kamu tuh bertahan di situ-situ aja ya. Padahal kesempatan tuh mungkin banyak ya untuk kamu, tapi kamu tuh ada rasa penasaran sehingga kamu tuh masih bertahan sampai di detik ini pun kamu masih bertahan dengan dia atau bertahan dengan kehidupan kamu yang saat ini. Padahal kamu potensi kebaikan dalam kehidupan kamu tuh banyak ya, cuman kamu tuh nggak bisa ya. Kamu tuh berharap kehidupan kamu tuh ada sandarannya, kamu nggak bisa mengandalkan diri kamu sendiri. Kamu tuh sebenarnya tuh bukan wanita manja, bukan laki-laki manja ya, cuman kamu tuh mengharapkan ada orang yang selalu ada untuk kamu. Diibaratkan kamu tuh butuh semangat lah ya. Saya tuh orangnya tuh bisa loh ibaratkan mencari peluang baik-baik, yang penting ada semangat aku tuh di kamu ya. Jadi kamu tuh butuh penyemangat itu. Dan di sini kamu tuh orangnya bosenan kalau hati kamu tidak senang ya. Kamu tuh bosenan kalau hati kamu nggak senang. Jadi apa yang harus membuat kamu tuh ada ide-ide baru, membuat kamu tuh semangat ya, harus ada yang menyemangati kamu. Kalau kamu dipaksa untuk berjuang kehidupan ini ya, mengandalkan diri kamu sendiri, kamu tuh ya leye-leye. Dalam artian leye-leye itu ya udahlah, nanti kalau udah darurat banget baru kamu tuh ada pemikiran untuk dirimu sendiri. Kalau belum terlalu darurat ya kamu leye-leye aja orangnya ya. Tunggu ya. Oke, pada sini kamu tuh orang yang cerdas, kamu orang yang punya kelebihan ya. Di antara keluarga kamu, di antara pasangan kamu tuh kamu tuh punya kelebihan ya. Kamu tuh punya potensi bisa merubah keadaan secara instan. Dibayangkan kalau ada persoalan di ujung tanduk, kamu tuh bisa memecahkan persoalan itu dalam waktu yang singkat. Hanya aja kamu tuh tipikal orang yang harus ada dorongan semangat ya. Dari mana semangat tuh? Dari cinta kamu, sayang kamu, dari orang yang kamu kagumi ya, dari orang yang kamu anggap spesial dalam kehidupan kamu ya. Kamu tuh nggak bisa dibiarkan berdiri sendiri, karena kamu tuh orangnya tuh akan hilang arah kalau kamu dibiarkan sendiri. Itu energi kamu saat ini ya. Kartu yang kedua, oh, kamu ini seseorang yang kesepian ya. Kamu seseorang yang kesepian, hatinya tuh kosong. Kamu tuh sebenarnya senang dengan keramaian ya, karena hati kamu tuh sudah benar-benar sepi. Kamu tuh kurang perhatian, kurang kasih sayang. Jadi kalau orang lihat tertawa kamu, senyum kamu, itu semuanya tuh kayak rekayasa kamu aja, sandiwara. Karena dari kartu yang Jara ambil ini, kamu seorang yang butuh dirangkul, butuh dinasehati, butuh dibimbing, butuh diarahkan ya. Kamu tuh dibayangkan kalau ketemu orang yang tepat, diajak berjuang bareng-bareng dari nol tuh hayu aja ya. Yang penting kamu ada untuk aku ya, yang penting kamu memahami aku ya. Jadi kamu seorang yang sebenarnya butuh dukungan, butuh disupport, butuh di kemana-mana tuh ditemenin ya. Karena sebenarnya tidak semua orang tahu kalau kamu tuh hatinya sudah rapuh, sudah kosong, sudah sakit ya. Jadi diibaratkan kamu punya apapun juga hati kamu tetap kosong, walaupun kamu misalkan punya
penghasilan yang cukup ya, punya uang yang cukup, tapi tidak ada yang tahu kalau hati kamu tuh kosong ya. Mungkin kamu menjadi tulang punggung ya, walaupun kamu seorang wanita, kamu tuh seseorang yang diharuskan menjadi seseorang yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga, orang tua. Jadi kamu selalu dipaksa orang tuh dilihat tuh wanita atau laki-laki mandiri ya, dewasa, padahal kenyataannya kamu itu di balik semua itu kamu seorang yang rapuh. Oke, untuk kerezekian kamu. Untuk kerezekian kamu, garis nasib kamu. Wow, garis nasib kamu di sini sebenarnya kamu tuh tipikal kayak orang gampang dipengaruhi, padahal tuh gak sama sekali ya. Kamu tuh mukanya orang-orang polos ya, wajah-wajah kayak orang yang mungkin anggapan orang bisa dimanfaatin, tapi kenyataannya kamu seseorang yang pemikir. Walaupun kamu terlihat polos ya, lugu, tapi kamu seorang yang bisa membaca karakter orang ya. Jadi kamu bisa tahu orang itu berniat baik atau tidak ya. Dan tentang kerezekian pun kamu bisa tahu kapan orang itu niatnya baik sama kamu, kapan tidak. Jadi kamu tahu ini orang ada butuhnya aja nih sama gue nih ya. Nanti kalau udah dipenuhin dia juga pasti hilang ya, nggak ada kabar. Atau mungkin nanti kalau misalkan minjem barang kamu nanti pura-pura nggak ingat ya. Jadi kamu tuh tipikal orang yang peka sebenarnya ya. Tentang kerezekian, kamu seseorang yang perhitungannya tuh kuat ya. Dan kamu seseorang yang kalau mau mengeluarkan uang tuh harus benar-benar apa nih kebutuhannya, apa nih keperluannya. Jadi bukan orang yang boros ya. Jadi kamu tuh tahu rasanya mencari uang tuh bagaimana, dan cara mengeluarkan pun kamu selalu berhati-hati. Walaupun sehati-hatinya kamu, tetap uang tuh cepat habisnya juga ya. Kamu juga jadi bingung nih, udah benar-benar hati-hati dalam pengeluaran, tapi kok uang itu tetap aja lepas dari genggaman. Niat pengen menstabilkan keuangan, belajar nabung, belajar menyimpan, tapi tetap aja tidak tersisa. Tentang kerezekian, kamu masih banyak perjuangan yang harus kamu lalui ya, dan kamu memang lagi-lagi kamu harus berjuang dalam keadaan situasi kekecewaan, sedih ya, emosional ya, semua rasa ada di dalam diri kamu saat ini. Tapi kamu dipaksa harus mencari perubahan untuk kehidupan, bukan hanya kehidupan kamu aja ya, untuk keluarga kecil kamu atau keluarga atau orang tua kamu ya. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis, dalam keadaan hancur, dalam keadaan emosional, kamu diharuskan tetap terus berjuang ya. Oh ya, karena kamu tahu kalau bukan kamu yang berjuang, lalu semua kebutuhan dari mana lagi sih yang akan memutar otak ini ya, yang akan tiba-tiba ada pertolongan tuh mustahil ya. Jadi kamu tuh benar-benar memutar otak sendiri bagaimana kamu harus mendapatkan peluang di mana sumber rezeki, sumber uang itu datang. Oke, di sini untuk kartu yang terakhir tentang kerezekian, kamu akan menerima yang dinamakan karma baik atau tabur tuai ya. Mungkin kehidupan kamu lebih banyak kesengsaraannya ya, dan kamu akan bertemu dengan titik keadilan, dimana sepanjang sisa hidup kamu tuh kamu akan menerima kebaikan-kebaikan. Dari mana kebaikan ini? Dari kesabaran kamu. Dari mana keberlimpahan ini? Dari apa yang kamu berikan kepada orang-orang yang tidak pernah kamu perhitungkan berapa jumlah yang sudah kamu keluarkan untuk orang-orang yang kamu sayangi, tapi kamu selalu dengan penuh keikhlasan, dan kamu tidak pernah ada yang namanya harus ada balas budi ya, timbal balik, tidak ya. Kamu tuh kalau baik sama keluarga baik banget gitu ya, walaupun mungkin kebaikan kamu nanti di ujung-ujungnya mungkin dianggapnya tuh tidak ada apa-apanya, tapi kamu super baik ya aslinya. Dan di sini apakah kerezekian kamu ada kestabilannya? Ada. Kamu akan mendapatkan dukungan tentang karma baik ya. Selama perjalanan sisa hidup kamu akan merasakan, setelah menerima video ini ya, kamu akan merasakan setiap keburukan tuh seakan sirna, setiap kebaikan seakan mendekat ya. Jadi itu yang dinamakan keadilan semesta. Kamu akan mendapatkan keadilan semesta yang sangat luar biasa. Kamu akan merasakan kehidupan yang mapan, bahagia, tenang ya. Wow, di sini kamu tuh akan benar-benar di puncak, di mana semua orang itu menghargai kamu.
semua orang itu mengakui